Suga BTS memperlihatkan perutnya dan ARMY mencari tatonya. Suga saat ini ada di konsernya Suga Tour August di The Day di Amerika Serikat dan penampilan terbarunya mengejutkan ARMY. Orang-orang di barikade tertegun untuk mendapatkan pemandangan intim tentang Suga ketika bajunya diangkat memperlihatkan perutnya. Foto-foto dari saat itu telah menjadi viral dan ARMY mati-matian mencari tato. Sebelumnya, semua anggota BTS mendapatkan tato persahabatan 7 yang datang bersama-sama untuk mengejek BTS. Tato mereka paling di berbagi foto dari berbagai lokasi tato anggota itu kecuali Suga. Meskipun itu adalah idenya untuk memulai, Suga membuat tatonya tetap menjadi misteri. Pada bulan Agustus 2022, ia mengonfirmasi bahwa ia memang mendapatkan tato tapi telah mendorong ARMY untuk menebak lokasinya. Suga mengatakan, "Aku punya tato, aku mengerti, aku tidak akan memberitahumu di mana itu, cobalah untuk menemukannya," kata Suga. Tak lama setelah itu, detektif ARMY percaya mereka akhirnya menemukan tato di kaki Suga di pemotretan, tapi Suga membantahnya. Bahkan dengan pengungkapan apps terbaru Suga, ARMY tidak dapat melihat tato dimanapun di perutnya. Di manakah itu? Ini sebenarnya bukan pertama kalinya bahwa ARMY berusaha melihat tato pada perutnya. Beberapa sebelumnya menghentikan latihan tari Higem Agusti. Kita dapat menambahkan perut ke daftar panjang lokasi untuk mengesampingkan lokasi tato Suga. Sebelumnya, ARMY mengira mereka melihatnya di kaki, tulang selangka, dan lehernya. ARMY menulis, "Karena kamu semua bertanya di mana tato Suga, aku 95% yakin itu ada di dadanya." Kenapa? Yang pertama, ketika ditanya di mana itu, saat live, dia tersenyum dan menggosok daerah itu. Dua, ada selotip kulit yang menutupi sesuatu di dadanya ketika mereka bahkan tidak menutupi bekas luka operasi. Yang kedua, fenomena YouTube. Jungkook mengambil mahkota dan melampaui Messi untuk tagar yang paling banyak digunakan di YouTube dengan 2,9 juta video khusus. Dengan bakatnya yang memukau, sikap menawan, dan suara yang beresonansi dengan jutaan orang di seluruh dunia, Jungkook BTS tidak diragukan lagi menjadi sensasi global. Dia tidak hanya menaklukkan industri musik, tapi dia juga meninggalkan tenda yang tak terhapuskan pada landscape digital, terutama di YouTube. Selama 5 tahun terakhir, Jungkook telah menjadi kekuatan dominan sebagai idola K-pop yang paling banyak dicari di YouTube. Daya tarik globalnya dan bakat yang tak terbantahkan telah mendorongnya ke ketinggian yang luar biasa, memikat penggemar di seluruh dunia. Sebuah bukti popularitasnya yang luar biasa, tagar Jungkook berkuasa sebagai tagar paling populer untuk seorang individu di YouTube, menawarkan 2,9 juta video yang didedikasikan untuk idola K-pop tercinta ini, diikuti oleh Messi dengan 2,8 juta. Prestasi yang luar biasa ini menyoroti tidak hanya pengaruh Jungkook yang luar biasa, tapi juga dukungan yang penuh gairah dan komitmen teguh dari para penggemar yang setia. Sementara itu, sensasi Spotify, Jungkook melampaui 600 juta streaming yang pertama untuk solois Korea. Jungkook telah membuat sejarah saat dia menulis rekor untuk solois Asia, Korea, dan K-pop dengan hanya 3 singlenya, Stay Alive, Left and Right, Dreamers, yang dirilis 2022 tanpa album solonya. Jungkook ini telah menjadi solois Korea pertama yang punya lagu dengan 600 juta streaming di Spotify karena kolaborasinya dengan Charlie Puth. Left and Right telah mencapai tonggak sejarah tersebut. Lagu yang dirilis pada Juni 2022 ini juga menjadi lagu solois K-pop tercepat yang mencapai tonggak sejarah tersebut. Lagu itu baru-baru ini memenangkan penghargaan lagu paling berperforma tahun ini di BMI Pop Award 2023 yang menghormati 50 lagu teratas yang paling banyak ditampilkan atau diputar di Amerika Serikat pada tahun sebelumnya. Sukses besar global juga telah mengumpulkan banyak penghargaan dan nominasi, termasuk VMA Video Music Award, PCA People Choice Award, Break to the Award, iHeart Radio Music Award, Japan Gold Disc Award, BMI Pop Award, dan banyak lagi. Yang ketiga, bagaimana para anggota akan memulai buku mereka sendiri? Setelah menaklukkan dunia musik, BTS siap menggemparkan dunia sastra dengan buku pertama mereka, Beyond the Story, 10 Years Record of BTS. Menurut pengumuman resmi oleh penerbit Amerika Serikat Flatiron Books, Beyond the Story ditulis bersama oleh semua anggota BTS dan jurnalis Myung Sok Kang. The New York Times mengatakan, buku Beyond the Story 10 Years Record of BTS ditulis oleh jurnalis Myung Sok Kang dan anggota grup dan akan diterbitkan di Korea Selatan oleh Bikin Musik. Terjemahan bahasa Inggris dari buku itu akan dipimpin oleh Anton Hur, bekerja sama dengan Claire Richard dan Celine Jong.
Edisi Amerika Serikat akan menjadi 544 halaman dan berisi foto-foto eksklusif menurut Flatiron dan akan punya cetakan pertama sebanyak 1 juta ekslembar. Buku ini sebagian autobiografi, jadi Army tidak sabar untuk mendapatkannya. Flatiron berencana mencetak 1 juta ekslembar untuk cetakan pertama, jadi penggemar bergegas ke toko Amazon Amerika Serikat untuk memesan di muka. Menjadikannya buku terlaris dalam sejarah toko dalam 1 hari setelah pengumumannya. Proyek ini telah dilakukan dengan sangat rahasia dan baru beberapa hari yang lalu penggemar mulai mendapatkan petunjuk tentang buku ini. Jadi tidak perlu mengintip isinya, tapi ada satu wawancara yang mungkin memuaskan rasa penasaranmu kalau kamu bertanya-tanya bagaimana para anggota BTS menuliskan pengalaman mereka. Pada Maret 2021, semua anggota BTS tampil di acara TV ikonik You Quiz on the Block yang dibawakan oleh Yoo Jae-suk dan Joo Se-ho. Selama wawancara, para anggota berbagi cerita menyenangkan dari hari-hari pelatihan mereka dan berbicara tentang kehidupan mereka juga. Tuan rumah mengajukan pertanyaan hipotesis kepada setiap penggemar. Kalau mereka pernah menulis autobiografi, apa yang akan mereka pilih untuk menjadi kalimat pertama dalam buku? Pilihan RM adalah, dalam hidup kami, prediksi terkadang meleset. Jin berkata dia akan memulai dengan, itu obat bius. Suga menjawab, aku hidup keras. Jo berkata dia akan memulai dengan dedikasi kepada orang-orang yang memimpinku. Pilihan Jimin adalah sebuah pertanyaan, kehidupan seperti apa yang ingin kamu jalani? V membuat nyata dengan aku bunglon. Dan terakhir Jungkook memilih opsi paling klasik, halo semuanya. Meskipun sangat tidak mungkin mereka benar-benar memulai bab manapun dengan frasa ini, pilihan mereka pasti mencerminkan jenis pesan yang ingin mereka sampaikan melalui tulisan mereka. Tapi untuk pengalaman real deal, penggemar harus menunggu hingga 9 Juli ketika Beyond the Story 10 Years Record of BTS hadir di seluruh dunia. Yang keempat, saat Jin, Jimin, dan V memilih makanan daripada BTS dan kemudian Suga menyelamatkan mereka. Kalau orang BTS, pemirsa telah mempelajari sesuatu dari acara itu, tidak ada yang lebih penting bagi BTS selain makanan. Di episode 140, BTS bekerja sama dengan The Game Caterers TVN untuk memainkan game yang dipandu oleh produser Na Young-sok. BTS disajikan dengan prasmanan barbecue yang bisa menjadi milik mereka untuk makan, tapi hanya kalau mereka mendapat nilai bagus di kuis gambar. Setiap kali BTS gagal menyebutkan nama selebriti, mereka kehilangan bahan untuk barbecue. Pada akhirnya, mereka punya lebih dari beberapa jamur, kimchi, dan nasi. Setiap staf memberi mereka kesempatan untuk bernegosiasi dengan Na Young-sok saat potongan perut babi. Jimin mengambil tanggung jawab sendiri untuk memimpin misi ini, tapi dia membutuhkan bantuan dari Jin dan V. Jin yang telah berkali-kali membuktikan kecerdasan bisnisnya, dengan senang hati menyumbangkan bakatnya. Aku pandai membuat kesepakatan, katanya. Jihok mempercayakan trio ini dengan tugas itu mengatakan, Jimin, Jin, dan V akan menentukan takdir kita. Setelah banyak negosiasi, mereka mencapai kesepakatan dengan Na Young-sok. BTS akan memainkan satu pertandingan terakhir. Kalau mereka menang, mereka akan makan perut babi. Kalau kalah, mereka akan merekam video promosi untuk saluran YouTube The Game Caterers gratis. Biaya penampilan BTS mencapai jutaan, tapi para anggota benar-benar menginginkan lebih banyak makanan. Jadi siapa yang mendapatkan penawaran yang lebih baik? Secara alami, Na Young-sok merasa skeptis, akankah ketujuh anggota benar-benar setuju dengan ini? Jimin, V, dan Jin menjual BTS tanpa pikir panjang, tapi Suga keberatan. Ya, dia berteriak dari barbecue. Kamu tidak punya harga diri? Jimin balas berteriak, apakah kamu tidak lapar? Kami berusaha keras, jangan merengek di sana. Aku ingin mengatakan kami tidak bisa melakukannya karena itu melukai harga diri kami, kata Jin kemudian. Tapi kami akan melakukannya. Pada akhirnya semuanya berjalan sesuai keinginan BTS. Suga menyelamatkan martabat grup dengan menebak Bart Simpson dengan benar. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.